Waalaikumsalam. Izin Salam. coach dan para peserta semuanya. Hari ini Hmm. kita melanjutkan Zoom kita di coaching agenda pertama bersama coach Dr. Alam Saril dari pukul 13.30 ke pukul 15.00 kepada coach Alir kami silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Debi Ricardo selaku pengamat kelas. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini satu orang lagi belum masuk ya. Siapa? Anjas Pak, so, Oh, tadi sudah Anjas. dihubungin oleh teman-temannya untuk Oke. bergabung. Ya, baik. Jadi mulai hari ini tanggal 9 bulan Agustus ya. Mulai hari ini sampai dengan berakhirnya Latsar ya. Jadi mulai hari ini sampai dengan berakhirnya Latsar, saya akan terus membersamai kalian dalam pembelajaran agenda keempat ya. Di mana pembelajaran agenda keempat itu berlangsung di daring ya, di tahapan pembelajaran daring, kemudian aktualisasi dan juga tahapan pembelajaran klasikal. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ketemu di 3 tahapan pembelajaran. Oke, dan juga nanti ini merupakan kebersamaan kita yang paling lama. Karena di agenda 1 kalian cuma bersama 3 hari bersama tutornya, agenda 2 4 hari, dan agenda ketiga cuma 2 hari ya. Kalau agenda keempat ini itu yang paling lama. Nah, pembelajaran kita untuk agenda keempat ini itu diawali dengan coaching agenda. Diawali dengan coaching agenda. Ya. Baik, langsung saja saya share screen. Oke. Baik, bagaimana? Apakah sudah kelihatan? Ya. Siap, sudah coach. Oke. Baik, jadi pemilik kita coaching agenda, jadi saya diamanahkan untuk membimbing atau sebagai coach dalam pelaksanaan aktualisasi di kelompok 2 untuk angkatan 8 ini. Ya. Kita langsung saja. Ya. Oke, untuk pembelajaran daring di agenda keempat ini, pembelajaran daring akan berlangsung akan ada 5 kali pembelajaran sinkronus. Jadi di pembelajaran daring itu ada 2 jenis pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus ya. Jadi pembelajaran sinkronus itu pembelajaran secara tatap muka langsung ya, tatap muka langsung secara virtual. Kita menggunakan platform Zoom Meeting. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus itu pembelajaran tanpa adanya tatap muka secara virtual. Nah, kalau kita lihat jadwal kita untuk pembelajaran daring ini yang sinkronus akan ada 5 kali pembelajaran asinkronus dimulai dari hari ini Sabtu tanggal 9 Agustus. Itu materi kita berbicara tentang coaching agenda. Oke, kemudian untuk sinkronus kedua, ketiga, dan keempat itu temanya atau kegiatan kita itu pembimbingan rancangan aktualisasi. Nanti akan berlangsung selama 3 kali pertemuan. Ya, jadi untuk hari sinkronus 1, sinkronus 2, 3, dan 4 itu nanti pertemuannya akan berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit atau 2 jam pelatihan. Kemudian di sinkronus kelima ya atau sinkronus terakhir untuk pembelajaran daring kita akan ada pertemuan sekitar diperkirakan ya insya Allah nanti tanggal 21 Agustus atau hari Kamis di mana agenda kita yaitu evaluasi rancangan aktualisasi atau istilahnya seminar ya. Seminar rancangan aktualisasi dan ini akan berlangsung kurang lebih 10 jam pelatihan. Untuk evaluasinya nanti secara bergantian maju untuk memaparkan itu dengan waktu yang diberikan, alokasi yang diberikan itu satu orang 45 menit. Nah, makanya dia jadi
45 kali 10 pertemuan kita untuk sinkronus kelima di hari Kamis tanggal 21 Agustus nanti. Ya. Baik, saya lanjutkan. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini khusus sinkronus 1 ya. Jadi pembelajaran kita yang pertama akan ada review penguatan dan peran agenda 1, kemudian ada review penguatan dan peran agenda 2, review penguatan dan peran agenda 3, dan nanti di akhir pembelajaran akan ada overview agenda 4 di mana nanti membahas tentang pendahuluan, konsep aktualisasi dan habituasi, dan juga rancangan aktualisasi. Jadi nanti sebelum berakhir pembelajaran kita hari ini di coaching agenda, saya akan memaparkan sedikit tentang rancangan aktualisasi. Jadi apa yang akan kalian tulis sebagai bahan untuk dibawa di seminar evaluasi rancangan aktualisasi. Ya, oke. Baik, kita masuk ke agenda pertama, pertemuan kita di agenda pembelajaran pertama yaitu review penguatan dan peran agenda 1. Oke, kita sambil cerita saja ya, kita cerita saja karena ini hanya review ya. Ini hanya sekedar review. Jadi tidak pakai bahan tayang kita ya. Oke. Baik. Nah, sebagaimana kalian ketahui bahwa di pembelajaran Latsar itu kalian belajarnya per agenda. Dan masing-masing agenda itu terdiri dari mata pelatihan. Masih ingat agenda 1 nama agendanya apa? Sikap Perilaku bela negara, Coach. Ya, sikap perilaku bela negara. Agenda 1 itu nama agendanya sikap perilaku bela negara. Dan terdiri dari 3 mata pelatihan. Masih ingat? Yang pertama apa? Wawasan kebangsaan, Coach. Wawasan kebangsaan, kemudian wawasan kebangsaan Isu dan bela konten, negara ya. Wawasan kebangsaan ya, dan bela negara ya. Kemudian isu isu kontemporer, kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. negara. Jadi agenda 1 ini amanahnya itu menjadi dasar kalian ketika kalian melaksanakan aktualisasi nanti, ketika kalian menerapkan nilai-nilai di agenda kedua, maka dilandasi pada jiwa yang terdapat di agenda 1 ya. Jiwa yang terdapat di agenda 1. Makanya agenda 1 namanya sikap perilaku, berbicara tentang sikap dan perilaku. Oke, kita langsung saja. Di agenda 1 ada tugas. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Oke, kita fokus ke tugas RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Kenapa kita bahas itu? Ya karena di rancangan aktualisasi kalian memasukkan RABN ini. Ya, RABN itu dimasukkan di rancangan aktualisasi. Oke, Ahmad Subhan bisa ditunjukkan RABN-mu? Siap, Coach. Izin cari filenya dulu, Coach. Kenapa? Mat, dicari. Izin cari share itunya dulu. Filenya belum dibuka. Loh, kau nyimpannya di mana? Ya, belum buka filenya itu, Coach. Sebentar. Oh, kira kau nak nyari-nyari nyimpannya dulu ya. Ah, Kalau tidak ketemu kau panggil polisi ya. ah. Laporkan ke berita kehilangan. Iya, Eh, atau damkar. Sekarang polisi agak kurang dipercaya damkar ya. Nah, ada dari damkar enggak di sini? Kita panggil damkar. Biasa gercep dan damkar. Polisi kita sudah kayak polisi ini India. Iya, setelah selesai baru muncul gitu. Oke. Izin share screen ya, Coach. Oke. Oke. Tidak usah dipaparkan, Mat. Ya, Langsung saya komentari saja ya. Oke. Silakan tunjukkan saja, Mat. Panggilanmu Ahmad apa Subhan? Subhan, Coach. Oh, Subhan. Ya. Oke, saya panggilnya Mat aja ya. Iya. Belum muncul ini, Subhan. Belum muncul, Coach. Ya, saya melihat ada bayangan hitam di depan saya. Sebentar. Oh, Diulang. iya.
Sudah muncul, Coach. Masih belum, Mat? Sebentar, Nah, kok nggak mau ya? nah itu. Nah, tuh mana tuh? Laptopnya di lem biru. Lempar biru. Sebentar. Iya. 3 kali tidak muncul, terpental, Mat komat. Biasanya mau ini, Coach. Ini Oke. udah ada, Coach. Masih belum. Siapa yang buka file ini, file RABN-nya? Ayo, siapa saja? Whoever. Mungkin ada kendala di Ahmad. Siapa yang buka? Sebentar. Saya hanya melihat kok. Tidak ada apa-apa Renda. Jangan takut. Tidak disuruh apa. Ya. Iya. Kita bukan ujian. Kalau ujian baru ditanya-tanya. Iya. Bentar. Ayo, siapa? RABN itu yang terkait isu itu kan, Coach. Cari isu tuh. RABN kok terkait isu. Rencana aksi bela negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa bela negara itu ada 5 nilai kan? Apa saja nilainya itu? Cinta tanah air. Ya kan? Oke. Ini udah keluar belum, Coach? Belum. Kenapa Ayo Mat, ya? kelamaan Mat. Ayo yang lain ayo. Mungkin yang lain dulu, Coach. Ya, silakan ayo. Siapa yang buka? Boleh saya, Coach. Boleh, silakan Rake. Jangan sampai ketularan Ahmad ya Rake ya. Yang ini, Coach. Nah, oke. Sip. Baik. Oke, coba Rake bisa di zoom sedikit biar. Oke, dah, stop. Ya, oke. Rake ada di Disduk Capil Muratara ya Rake ya. Ya, Nah, Coach. nama mentornya siapa Kak? Belum diisi. Oh, belum tahu, Coach. Rake ditempatkan di mana? Di bidang pelayanan pencatatan sipil. Bidang pelayanan? Hah? Pencatatan sipil. Oh, bidang pencatatan sipil. Di situ ada subit, seksi, atau langsung ke ada langsung fungsional. Langsung ke kabit sih harusnya. Kabit di bawah kabit tidak ada lagi kasubit atau kasih tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, ada fungsional ya. Oh, nanti artinya mentor kamu ya kabit itu nanti kayak. Ya, mentor kamu kabit itu. Ya. Oke. Ya. Baik. Oke, sekarang kita lihat cinta tanah air, mencintai dan menjaga melestarikan hidup. Kayaknya itu bukan indikatornya deh, Rake. Kalian dapat indikatornya dari mana? Indikatornya kalian dapat dari mana? Di Indikator setiap nilai. Kalau saya lihat yang rakyat coba kayak ke bawah lagi kayak. Untuk nilainya benar, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban dan kesiapsiagaan ya. Mempunyai kemampuan awal bela negara betul. Oke. Coba ke indikatornya. Indikatornya menjaga, mencintai dan menjaga melestarikan lingkungan hidup. Kayaknya bukan itu deh Rake, indikatornya itu. Indikatornya bukan yang itu kayaknya itu. Indikatornya itu ada 5, ya. Ada 5. Oke. Oh, iya. Ada 5 indikatornya. Mm-mm. Coba Rake stop dulu. Rake stop dulu. Ya. Coba saya. Nah, masing-masing ini. Nah, ini kan nilainya kan? Ya, ini kan nilainya ya. Nah, ini nilainya. Nah, masing-masing ini kan ada indikatornya kan? Nah, tadi sama tadi yang si Rakeda tadi kan cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setiap pada Pancasila sebagai lagi negara adalah berkomitmen untuk bangsa dan negara memiliki kemampuan dalam bernegara. Oke. Nah, Nah, kemudian ini ada masing-masing ada indikatornya, ada indikator-indikatornya. Dan indikator-indikator itu sendiri itu ada dasarnya. Jadi ada aturan yang memuatnya. Sebentar, coba saya buka ya. Saya buka.
Nah, ini indikator-indikatornya itu. Gimana, udah kelihatan? Belum, Coach. Belum ya? Nah, ini indikator-indikatornya. Bentar, saya perbesar dulu biar ini. Kayaknya gangguan sinyal di tempat saya nggak stabil ini kayaknya nih. Oke, kita langsung saja ke ini. Ke, nah, kita ambil yang ini saja nih indikatornya itu. Ntar saya tampilkan. Nah, ini nilai dasar bela negaranya ada 5 kan? Nah, yang ini indikatornya ini. Nih, ya. Ini nilai bela negara yang pertama tadi kan cinta tanah air. Nah, indikatornya ada 5, ada 6. Ya. Menjaga tanah dan pekarangan serta luhur Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa negara dan sebagainya. Pokoknya ada 6 ini ya. Nah, untuk tugas kalian di RABN itu masing-masing nilai ini kalian pilih minimal paling sedikit itu 2 indikator untuk setiap nilai. Boleh 3, boleh 4, boleh semuanya. Oke? Nah, masing-masing indikator ini, masing-masing indikator yang kalian pilih misalnya untuk cinta tanah air kalian memilih indikator 1 misalnya dan indikator 2 misalnya. Oke. Nah, masing-masing ini kalian rumuskan aksi nyatanya. Aksi nyatanya untuk setiap indikator. Oke. Coba Raket di ini ditayang ulang kembali coba. Baik, Coach. Oke. Saya stop dulu yang. Oke, coba Raket ditayangkan ulang kembali ya. Yang tadi ya, RABN tadi ya. Oke. Sudah Raket? Oke. Ya. Coba nanti kalian ambil ini saja daripada kalian nyatat. Nah, ini aja. Situ ada link bahan tayang link bahan tayang tadi ya. Diklik saja di situ. Nanti akan muncul ya kanvanya. Oke. Nah, jadi ini jadi yang Rake ini dari segi penulisan sudah benar nih. Jadi uh, nilainya ada, kemudian sudah benar dia minimal ngambil batas minimal 2 indikator untuk setiap nilai dan untuk setiap indikator itu minimal 2 aksi. Ya. Minimal 2 aksi. Oke. Nah, 2 aksi ini harus kalian buktikan nanti harus dilaksanakan di masa habituasi. Karena nanti untuk laporan aktualisasi setelah kalian habituasi, ya, itu nanti akan ada laporan RABN-nya, laporan aksi bela negaranya. Laporan aksi bela negara, ya. Oke, sekarang kita lihat yang si Rakeda. Oke, apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Raket? Yang mana, Coach? Ya, itu tuh. 1 dan 2 tuh kayaknya sama tuh. Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Sama ada artinya itu kayak. Sama Iya, kan? sama, Coach. Iya. Kalau kita bahasa dusun tuh, ya, Rake kepalanya botak, Rake kepalanya pelontos. Sama dah itu. Sama kan? Iya. Oke. Jadi jangan ini bermakna jangan sama. Itu kan cuma artinya kalau ada sama satu kegiatan namanya itu. Oke? Oke, yang nomor 1 misalnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, bisa diterima itu. Nanti tempatnya diisi nih, diisi. Tempatnya di mana? Boleh misalnya di lingkungan kerja, di rumah gitu dan di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar gitu kan. Waktunya kapan? Nah, waktunya dibuat saja waktunya misalnya
insidentil, sewaktu-waktu misalnya. Artinya tidak kita rencanakan kan? Kalau kita tulis misalnya waktunya misalnya tanggal ini 17 Agustus, oh kita belum seminar. Tanggal 31 Agustus. Artinya di sebelum tanggal 31 sudah tanggal 1 enggak mau buang sampah. Nah, makanya itu ya. Waktunya insidentil. Bukti ini diisi juga bukti. Buktinya itu tulis saja foto atau video. Nanti misalnya di sini rakyat tulis buktinya foto misalnya. Nah, untuk laporan akhirnya Rakedah harus menunjukkan eviden, bukti yang dibuat di sini. Apa buktinya foto? Nanti fotonya dimasukkan dalam laporan akhir. Misalnya foto Rakel lagi buang sampah gitu. Oke? Gitu ya. Yang ini dibuang saja, yang ini dibuang saja. Parameter buang saja. Cukup sampai ke bukti. Ya. Oke, jadi tidak usah minta parameter untuk RABN karena nanti include ke laporan, di laporan itu ada lembar persetujuan mentor. Ya, dan dengan mentor menyetujui laporan akhir kalian nanti, artinya mentor juga sudah menyetujui substansi di dalamnya, termasuk RABN ini, termasuk aksi bela negara ini, gitu ya. Oke, jadi tidak usah pakai ini. Nanti dibuang saja ya, raket dan semuanya ya, rakeda ya, untuk yang kolomnya itu. Oke. Yang kedua misalnya tadi ini kan tidak menjaga kebersihan ya. Nah, yang kedua ambil yang lain. Misalnya senantiasa membersihkan tadi apa misalnya? Senantiasa membersihkan lingkungan sekitar. Nah, nanti evidennya bisa beda kan? Membersihkan dengan buang sampah kan beda kan? Nah, maka eviden Rake misalnya sedang nyapu. Tempatnya mungkin makanya tempatnya dibuat dulu misalnya di rumah atau di kantor. Nah, nanti tempatnya menyesuaikan dengan buktinya. Misalnya Rake di rumah misalnya ada foto Rake lagi nyapu halaman rumah seperti itu. Nah, itu kan. Atau misalnya kalau yang perempuan menjaga melestarikan lingkungan hidup, misalnya gemar menanam tanaman hias di pekarangan rumah misalnya, atau menanam tanaman hias di pekarangan rumah misalnya. Ini biasanya yang cewek-cewek kan. Nah, makanya nanti yang cewek-cewek ambil foto, kalian nanam bunga misalnya dipoto atau dibuat video singkatnya. Gitu. Nanti pada saat laporan akhir di fotonya dimasukkan. Gitu. Ya? Oke? Oke. Kemudian yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Nanti menyesuaikan aja nih ke Rakeda nanti ini sesuaikan. Tadi ada juga tadi kan menjaga dan melestarikan hidup yang saya tayangkan tadi. Iya. Nanti disesuaikan ya. Untuk indikatornya, Coach. Ya, untuk indikatornya. Disesuaikan dengan yang saya kasih tadi di bantaeng itu, ya. Oke. Yang kedua misalnya menggunakan produk dalam negeri. Nah, untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama ini dan juga yang kedua itu harus lengkap harus masuk itu raket dan yang lainnya ya, raket dan yang lainnya itu harus spesifik. Ya. Misalnya gini, menggunakan barang yang berasal dari produk dalam negeri. Barang kan banyak ya. Apa produk di sini? Nah, gitu. Misalnya sepatu misalnya. Nah, memakai sepatu buatan dalam negeri seperti itu atau memakai sepatu produk lokal gitu. Nanti evidennya foto aja kamu pakai sepatu merek produk lokal, kamu foto. Nah, ini buktinya gitu kan. Foto pakai sepatu. Termasuk juga membeli barang dan makanan produk lokal. Bagusnya lebih spesifik lagi. Makanan apa yang berbau produk lokal? Misalnya kalau cewek nih senangnya tekwan misalnya. Nah, gitu kan. Maka cewek buat saja mengkonsumsi atau gemar mengkonsumsi makanan khas daerah seperti tekwan gitu. Atau model gitu. Nah, nanti ada alasan cewek-cewek nak jajan kayak kan. Beli tekwan, kalau ditanya apa kok jajan tekwan? Nah, itu dari eviden bela negara, aksi bela negara bilang. Iya, kalian foto nanti. Gitu. Oke? Oke. Kemudian itu ada mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu juga masih umum kayak. Nanti bingung jadi buktinya. Jadi cari buktinya rumusan aksi itu yang spesifik yang kita bisa menunjukkan eviden atau bukti kegiatan.
Kalau ini kan agak bingung Rakeda, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Bingung kita kan, apa buktinya? Foto kita sedang bekerja tugas, apakah nanti dengan melihat foto orang tahu, oh, dia ini sungguh-sungguh gitu. Apakah di foto ada tulisan bekerja dengan sungguh-sungguh? Nah, ya, maka oke, apa nanti carilah kegiatan-kegiatan yang itu, dari indikator tadi, dari indikator yang kedua ini, ya. Nah, ini benar, boleh. Yang nomor 2 ini boleh, Rake. Datang tepat waktu dan memakai seragam serta atribut yang telah ditetapkan, boleh. Jadi misalnya buat saja waktu misalnya kantor, ambil saja foto hari Senin misalnya. Hari Senin foto pakaian kerja itu kan, pakaian kerja. Oke, kemudian Rake berfoto yang kira-kira backgroundnya jam. Tapi jamnya jangan yang jam 10 ke. Tadi kau buat belakang kau paling juga jam lah jam 10. Nggak sesuai dengan ini tuh narasi kau aksinya. Misalnya jam 7 pagi gitu itu kan. Nah, oke. Oke. Coba yang next lagi, Rakeda. Yang satu aja saya kasih contoh, yang lain bisa jadi apa? Bisa jadi referensi nanti kan. Oke. Mengerjakan tugas menjalankan hak dan kewajiban saat membayar pajak. Nah, pajak apa dulu ke? Pajak kendaraan misalnya. Nah, membayar pajak kendaraan tepat waktu atau pada waktunya. Ya. Nanti foto depan Samsat atau foto pada saat kamu menyerahkan STNK di loket Samsat seperti itu. Ya. Oke. Kalau misalnya Rakeda di bulan Agustus sudah bayar pajak motor, ya sudah numpang berfoto di depan kantor Samsat. Pegang STNK ya. Iya. Oke. Baik. Kemudian menggunakan helm dan mentaati lalu lintas. Oke, betul itu. Bagus ini yang bagus. Ya. Oke. Jadi nanti gampang kan cari buktinya gampang kan? Ya, pakai helm gitu. Hmm. Nah, memulai aktivitas dengan berdoa boleh. Boleh seperti itu, ya. Taat menjalankan ibadah sholat. Ibadah sholat apa oke? Harus lengkap dulu. Kalau saran saya taat atau menjalankan ibadah sholat fardu 5 waktu sehari semalam gitu. Nah, gitu ya. Oke, atau misalnya karena yang cowok boleh selalu menjalankan atau selalu mengerjakan sholat Jumat, nah gitu itu. Boleh yang seperti itu. Ya. Oke, makanya nanti kalau kamu masa aktualisasi nanti di masa habituasi, ya, HP-nya jangan lepas, ya, jangan jauh-jauh dari HP, karena kalian harus mengumpulkan eviden. Ada gawe dikit, track, ya kan? Ada gawe dikit, track, gitu ya, nah, gitu, ya kan? Oke, ya pokoknya foto-fotonya dulu, nanti ada suatu saat siapa tahu berguna ketika kalian susah mencari eviden bukti kegiatan termasuk kegiatan aktualisasi, bingung nanti. Mana ini buktinya kan? Nah, gitu. Ya. Oke. Menghormati pendapat orang lain, intinya siklus musyawarah, melakukan musyawarah mufakat kayaknya sama itu deh. Sama saja itu Rake. Oke. Nanti yang lain yang ambil satu saja, misalnya yang kedua saja melakukan musyawarah. Yang mudah-mudah saja nyari bukti kegiatannya kayak. Kalau musyawarah kan gampang kan? Atau misalnya rapat di kantor kan boleh kan? Ya, bisa pada saat rapat di kantor ya ada fotonya gitu. Nah, itu kan. Oke, rela berkorban membantu menolong masyarakat yang sedang nah ini juga bingung kayak membantu menolong orang yang mengalami kesusahan. Maksudnya apa ini? Nah, bagaimana kita meyakinkan pembaca bahwa kita orang tersebut dalam kesusahan? Nah, gitu. Itu yang jadi pertimbangan kita. Ya. Kemudian bagaimana cara membantu menolongnya? Ya, oke. Ini bisa diganti mungkin apa? Misalnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Coba lihat indikator. Ada ada indikator. Nah ini menyumbangkan tenaga kemampuan pikirannya untuk ini. Nah, ini ada kan ini kan MB. Nah ini bisa ini bekerja sebagai aparatur sipil dengan ikhlas. Tapi bukan yang itu redaksinya. Misalnya, oke, melakukan pekerjaan yang mendesak misalnya di luar jam kerja kantor. Nah, jadi misalnya kalian bekerja, misalnya foto kalian bekerja, dalam ada jam 4 atau jam 5 gitu ya. Karena jam 5 kan biasanya nggak balik kan. Nah, artinya kita mengorbankan waktu gitu. Ya. Atau misalnya kalau ada nggak di sini yang kesehatan, yang promkes misalnya. Nah, misalnya memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat yang susah dijangkau apa misalnya kan gitu kan, yang jauh ya misalnya kan.
Jadi ada fotonya pada saat kalian memberikan itu. Nah, gitu ya. Aplikasi tersebut. Oke. Nah, ini sama aja nih kayak memberi dan menerima masukan sama saja dengan yang itu ya. Sama yang musyawarah tadi. Oke. Mengkonsumsi asupan dan vitamin ya, boleh. Ya. Oke. Kemudian atau boleh juga nanti gemar mengkonsumsi buah-buahan gitu atau gemar mengkonsumsi sayur-sayuran gitu ya. Kemudian rutin berolahraga. Olahraganya apa ini olahraganya? Sebutkan saja misalnya rakeda jogging misalnya. Gitu kan? Melakukan jogging atau melakukan lari pagi setiap hari Minggu gitu. Kalau rakeda misalnya atau yang lain ikut uh, klub bulu tangkis atau hobi main badminton, ya tuliskan saja. Oke, olahraga badminton. Nah, misalnya kan setiap minggu gitu. Seperti itu, ya. Oke, kalau yang senang lari dibuat juga ya. Oke, senang lari apa maraton misalnya, tapi lari maraton. Jangan lari dari kenyataan. Ya, kamu tulis di sini gemar lari dari kenyataan gitu. Ya, jangan. Susah nanti nyari buktinya gimana. Ya. Oke. Sebutkan olahraganya secara spesifik. Olahraga spesifik. Ya. Oke. Termasuk kalau bisa juga misalnya minum jamu untuk kesehatan boleh. Nanti ajak Rakem mbok jamunya beputu kan. Mbok jamu putu dulu kita nih. Saya mohon untuk eviden aksi bela negara. Oke, untuk menjaga kesehatan. Nah, gitu ya. Kesehatan fisik. Oke. Kemudian menjaga kesehatan mental juga juga bisa untuk memiliki kesehatan spiritual misalnya. Boleh di sini misalnya mengikuti pengajian misalnya atau tausiah seperti itu kan biasanya atau misalnya eh, menghadiri peringatan hari besar keagamaan. Nah, kira-kira bulan Agustus kan ada hari besar apa gitu, apa Maulud Nabi, apa Isra Mi'raj apa gitu. Nah, gitu. Ya, itu kan dengan ikut ke tausiah kan itu menjaga kesehatan eh, mental kan, termasuk menjaga kesehatan mental. Oke. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih, Rake. Baik, Coach. Silakan kalau ada mau tanyakan tentang RBN dan ini memang harus dimasukkan di rancangan ya. Harus masuk di rancangan ini. RBN ini ada di dalam rancangan. Oke. Coach, Ya, izin tanya, silakan. Coach. Untuk evidence eh itu fotonya ada ketentuan berapa banyak atau cukup satu-satu aja tiap aksi, Dok? Coach. Oke, bisa satu-satu kalau misalnya kalian mau banyak juga ya paksa nanti pakai link saja, link Google Drive atau link apa. Untuk video, apalagi untuk video. Untuk video lebih bagus lagi kalau videonya itu linknya link medsos. Saya akan masukkan ke Instagram atau ke YouTube gitu. Yang untuk videonya. Nah, nanti kan link Instagram atau link medsosnya itu yang kalian masukkan di sini. Yang untuk mengisi bukti sini kan Rake ya. Untuk ngisi bukti ini kan. Iya, Nah, Coach. ya itu. Ya. Jadi ini sini jadi cuma sampai bukti saja, sampai bukti. Gitu. Oke. Oke, ada lagi? Oke, ini saya kasih RABN-nya. Kalau kalian mungkin biar nggak repot-repot lagi untuk apa bikin-bikin tabel, ya gunakan saja yang ini nanti. Ini kan ini sudah saya setting di Word, baik dari hurufnya gitu ya. Nah, tinggal ngetik saja nanti. Ya, ya. Oke, itu yang RABN. Baik, sampai di sini yang mau tanyakan. Biwin, nanya ada Win. Biwin, nanya ada. Belum, Pak. Belum, Coach. Untuk Belum, sementara ini belum, Coach. belum, Tuh. ayo. Ya. Pak Jingo, caknya kau tuh agak bingung caknya tuh. Sudah makan belum kau nih? Ya makanlah dulu, nak ngopi-ngopi lah dulu. Ngopi. Agak ngantuk dikit ini, Pak. Nah, makanya ngopi, ngopi, ngopi. Ya. Ya, ya. Biwin dari mana, Win?
Dari Sekda Musyawarah Utara, Pak. Di bagian Bagian umum. bagian umum. Oke. Kalau rakyat tadi di mana, Ke? Kalau saya ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cirawas Utara di bagian bidang pelayanan pencatatan sipil. Oh, di Capil tadi ya. Ah, Oh, bukan Subhan ya. Subhan ya Capil ya. Oke. Oke, gitu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke agenda kedua. Di agenda kedua. Di agenda kedua itu nama agendanya apa? Nama agenda kedua apa? Nilai-nilai dasar PNS, Coach. Nah, nilai-nilai dasar PNS ya. Oke, nilai dasar PNS yang biasa disingkat apa? Berakhlak itu, Coach. Alak. Berakhlak. Oke, disingkat berakhlak. Kemarin siapa yang ini? Yang memfasilitasi tutornya siapa kemarin? WI-nya? Bu Ibu Tuti. Tuti Rohani. Oh, Bu Tuti Rohani. Oke. Lengkap-lengkap ya, Bu Tuti ya, jangan disingkat. Nanti kalian singkat. Siapa ngajarnya? Apa singkatannya itu? Butut. Oke. Ya. Yang ngajar Bu Setio, siapa singkatannya? Buset. Iya, Bu Setio. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini ya, yang ini kemarin ini ya. Nah, kemarin dikasih tahu Bu Tuti tidak nilai-nilainya yang harus kalian masukkan. Jadi di agenda kedua ini, amanah yang disampaikan adalah kalian bisa memasukkan nilai-nilai ini dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dimulai dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Nah, gitu ya. Oke, kenapa? Karena di aktualisasi itu stresinya adalah bagaimana kalian bisa memasukkan proses atau menunjukkan, menarasikan proses kalian memasukkan nilai-nilai ini dalam kegiatan. Oke. Nah, kemarin dikasih tahu butuh tidak? Nilainya diambil dari mana? Yang menandakan nilainya dari mana? Diambil dari dua ini kan? Bisa dari sini, bisa dari sini, oke? Dari kata kunci, tapi yang lebih pas itu nilainya itu ada di sini. Ini panduan perilaku, ya. Oke, ini panduan perilaku. Oke, saya besarkan. Nah, di panduan perilaku ini. Nah, yang ini yang harus kalian ini ya, harus kalian perdalam yang ini dan yang inilah yang kalian masukkan ke dalam narasi kegiatan kalian. Masukkan ke sini nanti. Ya, masukkan nilai-nilai ini. Misalnya untuk berorientasi pelayanan, ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ada ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, kemudian ada melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kalian harus bisa menceritakan proses kegiatan kalian yang ada nilai-nilai ini bagaimana. Nah, gitu. Ya. Oke, kalau Fitra di mana Fitra ditempatkan? Di bagian pemerintahan Setda Kabupaten Cirawas Utara, Pak. Oh, di bagian pemerintahan ya. Ya. Oke, masyarakatnya siapa, Fitra, masyarakatnya? Yang berurusan ke situ siapa? Yang membutuhkan layanan dari bagian pemerintahan siapa? Jadi di bagian pemerintahan itu ada 3 kegiatan utama. Ada Hmm. administrasi pemerintahan, kewilayahan, sama otonomi daerah. Hmm. Kalau di kewilayahan sendiri itu biasanya berkaitan dengan batas wilayah untuk antar provinsi. Tapi kami hanya sebatas fasilitator. Jadi kalau misalnya memang eh, ada yang menyangkut masalah terkait batas wilayah provinsi, itu kami sebagai fasilitatornya saja, Pak, sekarang bertindaknya. Jadi tidak menyelesaikan lagi karena memang di tupoksi kami yang itu tuh sudah diberikan kepada OPD lain seperti itu. Ke ada masyarakat desa ya, bukan? PMD ya? Iya, ya, pada PMD. PMD Sudah ya, dilimpahkan ke sana. Heeh. masyarakat desa ya. Oke. Bisa Fitra menyebutkan salah satu kegiatannya? Hmm,
Kalau di kewilayahan sendiri itu yang Atau masih kegiatan sehari-hari saja yang oh Fitra lakukan selama 2 bulan ini sebelum Latsar ini, apalah kira-kira? Contoh waktu kegiatan. waktu itu saya sempat berkoordinasi ke Provinsi Jambi terkait dengan penerusan sengketa batas wilayah di Tugu Muratara, terkait dengan eh, ya batas wilayah di bagian Tugu Muratara sama Jambi Pak yang belum selesai sengketanya. Oke, oke, kita tulis kita eh, sebutkan saja kegiatan Fitra melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Itu kira-kira ya. Nah, Betul Pak. ketika Fitra melakukan koordinasi dengan Provinsi Jambi, ada enggak dari nilai-nilai orientasi pelayanan yang diterapkan? Yang pasti bagian kolaboratifnya ya Pak. Ya, kalau Oh, orientasi oh, pelayanan, berorientasi pelayanannya mungkin yang pertama balik lagi sengketa itu kan untuk penyelesaian sebagai salah satu tindakan penyelesaian dari apa sengketa batas wilayah itu yang mana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri, Pak. oke, Itu oke. awalnya Nah, yang saat pertama. saat berkoordinasi kan Fitra berhadapan dengan orang kan, Iya, Pak, betul. nggak mungkin lah berkoordinasi dengan benda mati ya, enggak? Ya, Mungkin berkoordinasi dengan pohon kan. Iya, kata orang ini gejala-gejala apa ini ngobrol sama pohon kan? Nah gitu kan. Nah, iya, Pak. ketika Fitra mau memulai koordinasi, bagaimana sikap Fitra gitu coba? Yang pasti harus ramah dan Nah, itu maksud ya, saya. iya, Pak. Iya, jadi misalnya kegiatannya melakukan koordinasi dengan apa Hmm. misalnya biro kalau di sana ya provinsi itu ya, atau bagian juga enggak apa-apa bagian tapi pemerintah Hmm. Kabupaten Sarawangun yang memang perbatasan ya. Iya, Pak. Nah, itu kan. Nah, jadi ketika mau memasukkan ini itu Pitra bersitanya gini, sebelum melakukan koordinasi terlebih dahulu saya akan bersikap ramah, cekatan, memberikan salam, misalnya gitu kan, kepada siapa misalnya pada petugas atau aparatur yang saya hubungi, nah, gitu kan. Kemudian dengan cekatan saya akan mengajukan kira-kira bagaimana tindak lanjutnya gitu kan, dan setiap mungkin ada saran-saran ada masukan akan saya misalnya buat atau saya catat seperti itu jadi nanti di narasi yang seperti itu yang ada ciri yang menandakan bahwa di implementasi pelayanan itu kalian cetak tebal di dalam itu ya. Oke, seperti ini misalnya. Sebentar, saya ambil contoh. Kebetulan ada satu yang masih tersimpan yang kemarin mana ya? Kalau belum saya ini, kalau belum saya hapus di sini. Oh, jadi begitu cara pendeskripsiannya ya. Oke, atau saya sebentar, saya buka. Nah, jadi itu yang diharapkan. Jadi kalian memasukkan nilai itu. Nah, yang fokus kita sebenarnya ke situ, ke bagaimana kalian memasukkan nilai itu dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, ya. Pelaksanaan tugas sehari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke. Oke, misalnya kita ambil saja, oh ini ada sudah yang sudah mulai ngumpulkan. Coba saya buka satu. Bentar ya, saya download dulu. Ada yang mengirimkan. Hmm. Sebentar ya, sabar ya. Bukan ini ternyata.
Mana ya? Ya, oke, harap bersabar sebentar. Saya mau cari. Ternyata yang itu kesudah laporan pelaksanaan. Saya mau cari yang rancangan. Hmm. Oke, ketemu saya, ketemu. Kita ambil satu. Draft. Oke, oke. Ini yang kemarin yang barusan habis seminar bimbingan saya ya, angkatan 5. Oke, oke ini itunya rancangannya. Oke, nggak usah di ini ya, nanti kita bahas nanti. Oke, kita fokus ke sini aja dulu. Hmm, nah ini ya. Tapi satu saja ini kan. Nah ini kan berorientasi pelayanan. Oke, saya besarkan. Kasihan rakyat udah kelihatan ya rakyat ya. Iya, nah ini ya. Saya akan berkonsultasi dengan mentor dengan sikap sopan, santun, ramah, senyum, dan minat setiap kritik dan saran yang diberikan. Jadi cetak tebalnya kan, sopan, santun, ramah, senyum gitu. Nah gitu. Ini cerita proses namanya. Ini proses memasukkan nilai itu, ya. Kemudian, oke, akuntabel. Misalnya saya akan misalkan dengan mengutamakan dan sebagainya ini. Kompeten. Nah, ada bentuk kepentingan dari diskusi harmonis. Saya akan bersangkut ini dengan saling menghargai sesama staf farmasi, membangun komunikasi kerja yang kondusif itu. Jadi dia ada kata-kata yang mengisyaratkan ke nilai yang dimaksud. Nah, gitu, ya. Seperti ini dia. Nah, oke, jadi kita lihat misalnya ada yang harmonis, bagaimana dia menyatakannya? Oke, cari yang harmonis. Hmm, oke. Oke, jadi kan saya akan melakukan pengambilan data aktualisasi ini karena kegiatan kedua ada yang mengambil pengambilan data ini tentang perobatan apoteker ini kan dengan membangun kerja yang kondusif, memberi ruang kebebasan untuk berpendapat. Ini loyal karena di loyal itu ada nilai salah nilainya menjaga nama baik sesama ASN ya. Oke, adaptif, bertindak proaktif, kolaboratif, kata kunci ada koordinasi dan komunikasi. Nah, ini kan saya akan melaksanakan pemisahan dan pembuatan label kode dan barang aksesoris dengan terus berinovasi. Nah, gitu. Ya, ada di sini di nilai-nilai tadi ada kata berinovasi misalnya untuk yang ini. Ini terus berinovasi kan? Oke, oke ya. Nah gitu. Jadi itu ya sebentar saya. Ya. Nah, itu proses. Jadi di agenda kedua intinya adalah kalian menginternalisasikan, di pembelajarannya menginternalisasikan, memasukkan ke dalam diri kita, masukkan diri kalian sebagai seorang pegawai negeri sipil itu dengan nilai-nilai yang harus ditaati dalam rangka pembentukan PNS yang berkarakter. Nah, gitu ya. Oke. Nah, masing-masing nilai itu ada perwujudannya. Maka boleh kalian masukkan di perwujudan juga boleh. Perwujudannya seperti ini misalnya perwujudannya. Ini ada perwujudan nilai. Nah, ini kok ini kelompok. Kelihatan ya?
Bisa lihat ya? Oke. Nah, jadi misalnya seperti ini misalnya. Kita ambil yang satu saja yang paling awal, berorientasi pelayanan atau akuntabel saja boleh. Oke, berorientasi pelayanan. Masing-masing itu ada perwujudannya. Jadi, misalnya gini. Nah, ini kan berorientasi pelayanan. Nah, nilainya di sini, di panduan ini. Panduan perilaku atau kode etik tadi. Jadi ada 3. Ya, ada 3 nilai: memahami dan memenuhi masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ini ada perwujudannya di sini. Contoh perwujudan dari 3 nilai itu. Nah, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif, misalnya melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi. Ini kan yang tadi. Nah, ini mengucapkan salam dan sapa saat melayani, misalnya. Ya gitu. Ini contoh perwujudannya. Nanti baru kaitkan ke kegiatan kalian. Ini. Masing-masing ini ada perwujudannya. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, ini perwujudannya salah satunya ini dia. Nih perwujudannya. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini juga nih menggunakan kekayaan barang milik negara, bertanggung jawab, efektif, efisien. Ini contoh perwujudannya. Memanfaatkan fasilitas BUMN barang milik negara sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi dibaca yang ini nilai dan perwujudannya, perwujudan dari nilai tersebut, ya, perwujudan dari nilai tersebut. Oke, baik, itu di agenda kedua, ya. Oke, ini saya share di kolom chat bukletnya ya, atau yang tadi yang perwujudan dari masing-masing panduan perilaku atau kode etik tadi, ya. Oke, nanti silakan diambil saja di kolom chat ya. Oke. Baik, ada pertanyaan tentang agenda 2? Silakan. Biar kalian paham apa sih apa amanah dari agenda 2 itu gitu ya. Ada? Belum ya? Kalau belum ada, kita masuk ke agenda 3. Agenda 3 apa namanya? Agenda 3 itu peran dan kedudukan PNS ya. Peran dan kedudukan PNS. Oke, untuk dalam mendukung smart government sesuai atau berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, panjang sebenarnya namanya itu. Nah, kita langsung saja kalau agenda kedua tadi amanahnya itu bahwa kalian harus mengaktualisasikan atau memasukkan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Nah, untuk agenda ketiga, jadi agenda ketiga itu merupakan starting point. Hubungannya dengan aktualisasi itu starting point memulai dari pelaksanaan aktualisasi nanti kalian itu diawali dengan substansi materi yang ada di agenda ketiga. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, saya share screen sedikit ya. Nanti akan penjelasan lebih lanjutnya. Oke. Bentar, saya cari agenda. Nah, ini masih di bantai agenda keempat, tapi kita loncat dulu sedikit ya. Kita oke. Ya. Udah kelihatan ya? Belum? Sudah, Coach. Udah ya? Oke. Nah, di sini. Nah, ini. Nanti setelah review agenda ini kita masuk ke ini nanti alur pikir proses penyusunan rancangan. Oke, tapi kita fokus dulu ke agenda ketiga. Nah, ya. Nah, jadi agenda ketiga itu nanti perannya di sini. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi, dalam pelaksanaan aktualisasi kalian nanti ya diawali dengan menggali isu.
Nah, ketika kalian mengidentifikasi isu dan mendeskripsikan isu, itu harus dikaitkan dengan substansi materi agenda ketiga. Artinya, isu yang kalian identifikasi dan yang juga kalian deskripsikan itu harus dikaitkan dengan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Misalnya isu 1, isu A. Isu A ini apakah dia berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN atau dia berkaitan dengan smart ASN atau dua-duanya. Nah, gitu. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya. Gitu. Nah, agenda ketiga juga nanti akan kalian kaitkan pada saat penentuan gagasan kreatif. Jadi pada saat gagasan kreatif juga digambarkan keterkaitan gagasan yang akan kalian lakukan, gagasan kreatif yang akan kalian lakukan itu kaitkan juga dengan substansi materi di mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Apakah gagasan kreatif itu berkaitan dengan manajemen ASN atau smart ASN? Oke, gitu ya. Oke, kita skip dulu yang ini. Kita masuk ke penjelasan aktualisasi. Baru nanti yang mendetailnya nanti yang itu tadi. Ya, oke. Kemarin di agenda ketiga yang ngajar siapa? Bapak Ibu. Perlindungan, Oh, Coach. Pak Perlindungan ya. Tugasnya adakah kalian menggali isu? Isu ada? Oh, Enggak ada ya? nggak ada, Coach. Apa tugasnya? Tugas asinkronusnya kalau boleh tahu? Tugasnya kemarin itu terkait peran fungsi ASN, Coach, yang dikaitkan dengan core value ASN. Oh, jadi tidak membicarakan tentang isu yang didasarkan berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN ya? Enggak, Coach. Oke, oke, ya enggak apalah. Ya, oke, baik. Ya, kita akan lanjutkan ke kegiatan agenda keempat. Kegiatan keempat kita adalah materi dari agenda keempat. Nah, kalau tadi misalnya agenda kedua, nama agendanya nilai-nilai dasar PNS. Kalau agenda keempat ini nama agendanya habituasi. Ya, jadi habituasi itu adalah nama agenda pembelajaran. Aktualisasi itu mata pelatihannya. Gitu. Jadi kalau di agenda kedua itu nama agendanya dasar-dasar PNS, dasar-dasar pegawai negeri sipil atau core value ASN. Mata pelatihannya ada 7, berorientasi pelayanan, akuntabel dan sebagainya itu. Nah, untuk agenda keempat, habituasi, mata pelatihannya cuma 1, yaitu aktualisasi. Gitu ya. Tadi di awal saya katakan bahwa aktualisasi ini itu merupakan pembelajaran agenda keempat, khususnya itu pembelajaran yang paling panjang. Ya. Oleh karena itu pembelajaran aktualisasi ini itu dibagi dalam beberapa tahapan. Bisa kalian lihat di situ ada beberapa tahapan, di situ ada 8 tahapan. 8 tahapan. Ada konsepsi, penjelasan aktualisasi, rancangan dan pembimbingan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi, dan pembekalan aktualisasi. Dan ya, yang kelima ini, lima-limanya ini itu pelaksanaannya di daring. Ya. Jadi di hari ini kita baca dengan konsepsi aktualisasi. Nanti ada pertemuan lagi disinggung sedikit tentang penjelasan aktualisasi, ada pembimbingan, dan yang seperti saya katakan yang kita jadwal pertemuan tadi, ya, sinkronus kelima akan ada evaluasi rancangan aktualisasi. Setelah itu ada pembelajaran pembekalan habituasi dari coachnya. Nah, oke. Sedangkan yang ini aktualisasi di tempat kerja, ya, itu pelaksanaannya di masa off campus yang 30 hari kalender itu di masa habituasi. Jadi intinya di masa habituasi kalian tetap belajar, tetap seperti tetap menjadi peserta diklat. Ya, walaupun kembali ke tempat kerja, ya statusnya tetap sebagai peserta pelatihan dasar. Nah, untuk yang ke-7 dan ke-8, persiapan evaluasi aktualisasi dan evaluasi aktualisasi itu pelaksanaannya di klasikal.
persiapan evaluasi aktualisasi akan ada 2 kali pertemuan kalian dengan coach di klasikal, yaitu di hari pertama dan di hari kelima kalau tidak salah. Evaluasi aktualisasi itu di hari ke-6. Kan cuma seminggu kalian di ini kan klasikal kan. Evaluasi aktualisasi dalam bentuk seminar. Nah, ini jadi yang 2 ini di klasikal. Oke, jadi secara istilah itu yang membedakannya. Habituasi itu nama agendanya, aktualisasi nama mata pelatihannya. Oke. Nah, itu dari segi istilah, dari segi makna ya. Dari segi makna aktualisasi itu merupakan suatu proses ya. Proses kalian setelah menginternalisasikan, kalian menerapkan nilai nilai di core value agenda kedua itu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di masa habituasi. Itu aktualisasinya ya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan aktualisasi jadi ada 3 kata kunci, yaitu teori ke dalam praktek, konsep menjadi konstruk, dan gagasan menjadi suatu kegiatan. Kalian sudah belajar teorinya, sekarang saatnya praktek. Kalian sudah punya konsep, mau melakukan apa, kalian konstruk. Buat konstruksinya atau rancang bangunnya gimana. Kemudian kalian punya gagasan, dan gagasan itu diwujudkan menjadi suatu atau menjadi beberapa kegiatan. Nah itu. Ya. Inilah kata kuncinya. Kata kunci aktualisasi. Sedangkan habituasi, maknanya pengertian dari habituasi itu sendiri itu adalah proses pembiasaan. Ya, bagaimana kalian selaku calon pegawai negeri sipil itu membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Oke, itu ya. Nah, itu yang habituasi. Baik, ini sudah kita lakukan saja. Nah, kapan sih pelaksanaan habituasi? Sebenarnya habituasi itu berlangsung selama kalian menjadi PNS. Dimulai dari masa percobaan. Ya, PNS ini dianggap kira-kira kurang lebih sama dengan masa percobaan. Atau kalau orang kerja di swasta itu training. Ya, trainingnya gitu ya. Oke. Nah, dimulai kalian dari masa training, di masa percobaan ini, ya, mulainya pada saat mengikuti pelatihan dasar. Jadi pada saat mengikuti pelatihan dasar, kalian sudah melaksanakan habituasi. Di mana pada pelatihan dasar itu, langkah awalnya adalah menyusun rancangan aktualisasi, rancangan kegiatan yang akan kalian lakukan di masa habituasi. Kemudian di akhir masa habituasi yang 30 hari, itu ada pembuatan laporan. Nah, laporan inilah nanti merupakan laporan kalian ya dalam penerapan atau pelaksanaan dari rancangan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, dengan selesainya laporan, dengan selesainya latsar, apakah habituasi berhenti? No. Kalian tetap melaksanakan habituasi sampai dengan kalian selesai masa percobaan. Sampai kalian nanti hilang C-nya. Kan sekarang kan masih ada C kan, CPNS gitu ya. Nah, setelah hilang C, setelah jadi bagi PNS, apakah selesai juga habituasi? Tidak. Kalian tetap melaksanakan habituasi selama masa pengabdian menjadi seorang pegawai negeri sipil. Arahnya apa? Dengan kalian menghabituasi nilai-nilai dasar PNS ini, maka diharapkan kalian akan menjadi seorang pegawai negeri sipil yang berkarakter, yang memiliki karakter. Maksudnya apa memiliki karakter? Yaitu pegawai negeri sipil yang menerapkan core value ASN, nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang aparatur sipil negara. Itulah PNS yang berkarakter. Oke. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang aktualisasi dan habituasi. Baik. Sekarang kita masuk ke alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi ya pada saat pelaksanaan latsar CPNS ini ya. Dan yang inilah yang nanti yang akan kalian kerjakan. Yang akan mulai dikerjakan mulai hari ini ya. Oke, coba dibaca dulu sebentar ya.
Oke, ya. Jadi langkah awal kita, ya, langkah awal kalian dalam pelaksanaan aktualisasi di masa habituasi ini adalah menyusun rancangan aktualisasi. Rancangan itu rencana ya. Rancangan itu rencana kan, rancangan. Yang pertama kali kalian lakukan adalah mengidentifikasi isu. Mengidentifikasi isu. Jadi isu yang diidentifikasi ini itu ya dengan melihat ini tadi peduli dan kritis ya, supaya kalian itu peduli, tidak statue, tidak setelan cuek ya, dan juga kalian kritis membaca situasi dengan dengan mengidentifikasi isu. Saat mengidentifikasi isu, kaitkan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Apakah isu tersebut berkaitan dengan manajemen ASN atau smart ASN atau dua-duanya? Dari mana sumber isu? Sumber isu bisa dari individu, unit kerja, dan organisasi. Tapi untuk pelaksanaan rancangan aktualisasi ini, saya minta kalian mengambil isu yang bersumber dari individu, ya, dari person yang ada di situ. Oke. Lingkup isu, kalau kalian mengambil dari individu, artinya kalian lingkup isu itu didasarkan kepada tusi jabatan, tugas dan fungsi jabatan. Oke. Ahmad Subhan ditempatkan di mana, Subhan? Jabatannya sebagai apa? Formasi kemarin? Pengelola pengadaan barang jasa, Coach. Pengadaan barang jasa ditempatkan di bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Bungo di bagian barang jasa ya? Iya, KPBJ-nya itu, Coach. Oh, oke. Oke. Jadi di bagian barang dan jasa. Nah, artinya sekarang kan belum menjadi sebuah formasi ya, belum diklat pembentukan jabatan fungsionalnya kan. Jadi Subhan Betul, masih Coach. sebagai staf ya. Betul. Sebagai staf. Nah, sekarang coba nanti Subhan dan juga yang lainnya coba dilihat apa sih uraian tugas kalian sebagai staf di situ. Misalnya Subhan, apa uraian tugas Subhan sebagai staf di bagian pengadaan barang dan jasa. Gitu Subhan. Dilihat apa sih uraian tugas saya di staf di sini. Nah, dari uraian tugas itulah baru kalian membaca situasi atau membaca kondisi yang ada di lingkungan tempatnya Subhan. Gitu. Ya. Oke. Izin, Coach. Oke, Boleh silakan. bertanya, Coach? Hmm. Boleh tanya, Coach? Boleh. Kenapa Iya. tidak? Iya. Nah, kalau di lingkup isi itu kan ada terkait tusi jabatan ya, Coach ya. Nah, sedangkan kami di PBJ itu untuk yang CPNS karena belum melakukan uji kompetensi, kita itu kan belum boleh masuk ke bagian kayak pengurusan tender, pokoknya berhubungan dengan pengadaan lah, Coach. Akhirnya dari kepala bagian itu Pak Kabak mengamanahkan kita untuk tugas-tugas yang sebetulnya itu di luar dari itu sih, masih yang bersifat administratif. Kayak misalnya merekap per UP atau mungkin merekap dokumen-dokumen kontrak seperti itu atau membantu pelaporan MCP KPK seperti itu, Coach. Artinya boleh nggak, Coach, kita ngambil isunya ya apa yang sudah dilakukan saat ini aja, misalnya kayak kemarin itu kan di kantor perekapan surat-surat itu masih secara manual. Akhirnya kalau kami buat digitalisasi misalkan diarsip menggunakan Google Drive yang dihubungkan dengan spreadsheet seperti itu, diperbolehkan nggak kira-kira? Ya, oke. Tadi kan sudah saya katakan ya, kalian kan menduduki jabatan, misalnya Subhan menduduki jabatan fungsional sebagai apa tadi kan? Nah, tetapi kalian belum keluar SK Japungnya kan, jabatan fungsionalnya kan, karena harus pembentukan uji kom mungkin kan, uji kompetensi. Nah, jadi jabatan kalian sekarang ini di struktural itu kan fungsional, di struktural kalian sebagai staf, itu jabatan juga staf pelaksana. Maka boleh didasarkan kepada tusi kalian, tugas dan fungsi kalian atau uraian tugas Subhan sebagai staf pelaksana di PBJ gitu, pengadaan barang jasa. Boleh, karena itu memang sesuai dengan uraian tugasmu sebagai staf gitu. Oke? Yap, siap, Coach. Terima kasih, Coach. Boleh. Oke. Tapi nanti kita lihat inovasinya apa. Kita lihat dulu isu-isunya apa. Oke, ya. Jadi ini langsung berkaitan dengan tugas untuk hari Senin. Hari Senin kan kita ada pembimbingan ya.
Oke, hari Senin kita ada pembimbingan. Tolong nanti kalian masing-masing kalian memaparkan isu, ya, isu hasil identifikasi dan deskripsi isu. Oke, di mana isu tersebut dikaitkan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga baik itu manajemen ASN maupun smart ASN. Oke, dan saya kasih batasan. Saya minta isu tersebut minimal 3 untuk manajemen ASN, 3 untuk smart ASN. Kalau lebih boleh, ya. Kalau lebih boleh, tapi jangan kurang dari 3. Artinya ada 6 kalau dijumlahkan, ya. Kan ada 3 kali 2 kan 6. Nah, oke. Kalau kalian punya 10 juga boleh. Kalau kalian punya manajemen S ada 4, smart ASN ada 5, silakan. Yang penting jangan kurang dari 6. Di mana 6 itu jangan kurang dari 3 itu. Ya. Oke. Oke. Kalau sudah, oke. Nah, setelah kalian identifikasi, kalian deskripsikan isu tersebut. Jadi isu yang kalian identifikasi ini kalian deskripsikan, kalian gambarkan, ya. Ketika mendeskripsikan itu, jangan lupa kaitkan juga dengan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Dan deskripsi kalian itu harus didukung oleh data atau fakta. Harus ada data, baik itu berupa angka maupun fakta berupa narasi ataupun fakta berupa foto. Oke, misalnya kalian katakan bahwa di tempat kami arsipnya itu masih bersifat fisik, dibolong-bolongi masuk map. Nah, kalian foto itu, masukkan ke dalam deskripsi isu. Beginilah keadaan sekarang. Nah, data awalnya. Kalau misalnya di sini ada yang ini, ada dari kesehatan. Siapa? Ada yang dari kesehatan? Siapa? Ya Pak, saya Pak Yuli Anggraini. Ariska ya? Yuli ya? Yuli sebagai apa, Itu, Yuli? Pak. Apoteker, Pak. Apoteker. Nah, jadi tadi yang saya kasih contoh tadi apoteker juga itu, Yuli. Yang contoh tadi. Nah, kalau dia tentang pelabelan obat expire. Jadi bicara tentang gudang ya, penyimpanan obat. Nah, dia sampaikan, dia foto. Nah, ini Pak, buktinya bahwa di tempat kami sistem penyimpanan obatnya itu masih bercampur aduk. Jadi obatnya itu masih belum disusun berdasarkan expire-nya. Belum ada pengkodean expire-nya. Nah, gitu. Itu data awalnya. Nah, dari isu yang diambilnya gitu. Nah, gitu Yuli. Ya. Nanti Yuli mengatakan Yuli mau mengambil isu misalnya apoteker atau AA yang ada di situ ketika memberikan obat kepada pasien, misalnya tidak apa namanya Yuli, kalau yang ada kertas ada tulisan sebelum atau sesudah makan 3 kali sehari, apa namanya itu? Penggunaan obat, Pak. Ya, apa nama kertasnya itu? Kan ada istilahnya itu. Oh, pelayanan informasi obat. Ya Pio, tapi ada nama istilah itu, lupa saya. Buket apa ya? Buket apa gitu namanya itu. Nah, nanti saya misalnya Yuli mengatakan bahwa di isu tempat Yuli itu berhubungan apoteker itu pemberian obat kepada pasien belum secara lengkap misalnya. Nah, nanti Yuli gambarkan di dalam rancangan itu boleh ambil foto ada obat, kemudian dalam obatnya itu tidak ada yang tiket apa semacam yang kertas itu. Nah, Yuli foto. Tiket ya. Nah, Yuli foto. Nah, ini buktinya sama saya. Obat itu dikasih cuma dibungkus dalam plastik dikasihkan. Nah, seharusnya obat itu ada tiketnya, ada aturan pakainya, sebetulnya kan sebelum dan sesudah makan gitu. Ya. Gitu. Apa keterangan sebelum dan sesudah makan, kemudian pada saat pemberian itu bisa juga nanti Yuli tampilkan misalnya foto, ada petugasnya memberikan itu, cuma diberikan saja. Ya sebaliknya kalau dari ilmu kefarmasiannya
petugasnya menjelaskan obat ini untuk apa misalnya. Obat ini untuk apa? Efek sampingannya apa gitu kan? Dikasih tahu kan Yuli. Pak, Bu, misalnya ini obatnya ada 3. Ini obat pertama ini untuk penghilang nyeri misalnya. Nah, nanti bisa Iya, bisa Pak. iya harusnya begitu kan? Dijelaskan lagi Iya. misalnya di penghilang nyeri. Nah, kalau ada efek sampingannya mungkin misalnya pusing-pusing, ya teruskan saja itu. Tapi kalau misalnya sudah efek samping udah ada rasa gejala misalnya ada daktu gitu kan, dihentikan obatnya. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Nah, itu yang diinginkan, yang diinginkan. Nah, gitu ya. Oh gitu. Jadi gitu Yuli nanti kalau misalnya Yuli contohnya. Oh, Yuli mengambil isu itu misalnya di salah satu isunya kan. Nah, gitu. Terserah Yuli apakah Yuli nanti mau bagian Yuli di pelayanan atau di pergudangan atau penyimpanan obat. Penyimpanan obat enggak, Pak. Penyimpanan obat juga atau di puskes ya Yuli ya. Di rumah sakit, Pak. Oh, rumah sakit. Oh, bolak-balik jadinya gitu. Kadang ke Iya, pelayanan. soalnya apotekernya baru 2 orang, Pak. Oh, asistennya AA-nya. AA-nya baru 1 orang. Oh gitu. Iya, iya, iya. Rumah sakit biasanya beban tugasnya banyak ya Yuli ya. Rumah sakit mana Iya, ini? Pak. Rumah sakit Rantoikil Bungo, Pak. Mau di Bungo. Oke ya, oke. Nah, itu ya Yuli ya. Jadi itu kira-kira itu ya. Boleh nanti karena Yuli juga di gudang dan juga PN boleh ngambil isu yang berhubungan dengan gudang boleh penyimpanan obat atau isu yang berhubungan dengan pelayanan pemberian obat atau apa gitu ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Itu ya. Nah, kalau yang tadi yang satu ingat tadi dia apoteker juga nama aktualisasinya pasti peka. Pasti peka itu singkatan dari pelabelan apa itu obat expire gitu. Ya lupa ya. Nah, nama itunya itu di nama mana ya tadi? Coba saya buka coba. Kan ini. Ini. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Nah, ini kan Kelihatan, Pak. Kelihatan. pasti peka. Kelihatan, Coach. Pasti peka ini pastinya. Pengelolaan sediaan farmasi kadaluarsa dan pelabelan kode warna penanda waktu kadaluarsa. Nah, gitu. Jadi saya minta juga 10 ini membuat yang seperti ini. Ya. Pasti peka, juga ada juga yang misalnya ada lagi yang apa misalnya kita ambil kita acak saja deh. Misalnya ini yang ini agak agak sedikit nakal ini judulnya nih. Nih, Jalu Lalat. Jangan lupa kumpul laporan, jangan telat. Gitu. Dia bagian pengadministrasian laporan di kantor camat perencanaan. Nah, seperti itu maksud saya. Ya. Oke. Atau ada juga yang kita ambil contoh yang mana yang ini kalau nggak saya. Nah, ini si anggrek. Aplikasi arsip Dinas Tanaman Pangan, Hortikula dan Peternakan. Nah, gitu. Ya. Jadi judulnya yang seperti itu, yang menarik seperti itu. Oke. Baik, ya. Nah, jadi itu. Jadi isu kita ulang dari awal tadi. Jadi isunya itu jangan lupa kaitkan dengan tusi. Ya. Kaitkan dengan tusi kalian, tugas dan fungsi atau uraian tugas kalian, ya. Jangan lupa kaitkan dengan tusi atau uraian tugas kalian. Baik. Nah, setelah kalian misalnya mendapatkan isu dan sudah mendeskripsikan isu yang saya minta tadi, at least ada 6 ya, at least ya. Tapi saya ekspektasi saya itu jangan 6 ya. Jangan terlalu minimalis ya. Oke. Kalau bisa lebih lah dari 6 ya. Oke. Baik. Setelah itu, kalian misalnya dari 6 tadi, taruhlah 10 lah, anggaplah 10 karena ada isu, kalian tetapkan core issue. Tetapkan core issue. Kemarin di agenda 1 dengan Bu Ade ya. Bu Ade ya? Bu Dwi, Coach. Bu Dwi. Nah, Iya. dengan Bu Dwi pasti kalian sudah diajari tentang analisis isu.
Udah belajar ya? Dan itu diterapkan, ya kan? Nah, ketika kalian menetapkan isu, gunakan ini bisa APKL, USG. DLL ini yang lain-lain maksudnya, bukan analisis isu ya. Jadi, saya minta kalian menggunakan dua ini, APKL dan USG. Ya. Gunanya apa? Yang APKL itu kalian gunakan untuk menilai kualitas atau untuk menilai ketepatan isu, kelayakan isu. Jadi misalnya kalian ada 10, kalian nilai dulu pakai APKL, nanti akan tersusun ranking 1 sampai dengan ranking 10. Oke. Nah, kita belum menentukan isu mana nih yang mau diselesaikan. Penentuannya kapan? Kita lagi gunakan USG. Ya, urgency, seriousness, dan growth. Ambil 3 saja. Jadi ranking 1 sampai 3 di APKL, kalian analisis lagi dengan menggunakan USG. Nah, gitu ya. Setelah kalian menggunakan USG, maka akan dapatlah satu isu yang ranking 1. Itulah isu terpilih. Namanya core issue. Core issue. Setelah itu buat rumusan, tapi ini bisa juga di sini rumusannya ya. Singkat, jelas, ada bermakna negatif, bisa juga di sini saat mengidentifikasi isu sudah bisa langsung buat saja langsung ke rumusan isu. Setelah itu kalian lakukan analisis isu. Nah, analisis isu ini itu untuk mencari penyebab. Penyebabnya itu ya, ini tekniknya. Boleh FB, boleh MM atau SWOT dan lain-lain. Saran saya gunakan dua ini, FB atau MM, pilih satu. FB atau MM. FB itu bukan Facebook ya. FB itu fishbone, tulang ikan. Ya. Oke. MM bukan mondar-mandir. Itu gosokan itu mondar-mandir kulu kilir ya. MM itu mind map. Mind map peta pikiran. Ya. Nah, pilih satu salah satu, pakai FB saja yang simple. Nah, dari situ maka kalian akan mendapatkan, setelah kalian melakukan penyebab, kalian akan mendapatkan gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif ini harus ditapis. Saya sarankan gunakan saja tapisan McNamara, teori tapisan McNamara. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan satu gagasan kreatif. Satu gagasan kreatif itulah yang kalian wujudkan menjadi kegiatan-kegiatan. Inovasinya apa? Gagasannya apa? Inovasinya apa? Dan perwujudan dari gagasan dan inovasi ini, maka jadilah kegiatan-kegiatan. Susun kegiatan-kegiatan. Nah, gitu. Susun kegiatan-kegiatan, minimal 4 kegiatan. Setiap kegiatan itu rumuskan tahapannya. Tidak mungkin kegiatan langsung jadi kan. Kita pasti ada tahapan, dimulai dari apa, diakhiri dari apa, dimulai dari apa, diakhiri sampai apa, gitu. Itu tahapan namanya. Kemudian rumuskan output hasil dari kegiatan kita. Kegiatan 4 ini misalnya 4 hasilnya apa? Mau 5 kegiatan boleh, 7 kegiatan boleh, yang penting jangan kurang dari 4. Oke? Langkah selanjutnya, kalian mengaitkan substansi mata pelajaran agenda kedua dan juga agenda ketiga di kegiatan. Yang tadi masukkan, misalnya kegiatan satu saya ini melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi, ya. Maka keterkaitannya di situ ada berapa nilai? Kita kan ada 7. Ada 7 nilai kan? 7 saya minta itu usahakan masuk 7-7-nya. Kalau memang tidak bisa, artinya kayaknya enggak bisa lagi memasukkan nilai ini. Oke, sepertinya memang tidak ada nilai itu yang nampak di pelaksanaannya nanti, at least 5. Kan 7 kita kan dari orientasi pelayanan sampai kolaboratif kan, at least ada 5. Jangan sampai 1. Jangan satu kegiatan satu nilai. Kegiatan ini cuma orientasi pelayanan, kegiatan kedua akuntabel, kegiatan 3 harmonis, kegiatan 4 kolaboratif. Nah, nilai-nilainya mana? Enggak kelihatan. Nah, gitu ya. Oke, maka masukkan. Oke, setelah itu baru kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Dan terakhir, kegiatan yang kalian rumuskan ini, yang kalian rumuskan dari gagasan kreatif ini, itu mengeluarkan nilai apa yang ada di organisasinya. Nilai di organisasi. Oke, ini secara keseluruhan. Inilah kerja kalian untuk menyusun rancangan aktualisasi. Ya.
Ini kerja kalian untuk menyusun rancangan aktualisasi. Oke, saya punya catatan. Saya punya catatan yang saya coret. Ini kalau dulu pakai kertas sama pena paling coret-coretan lah ini. Tapi ini saya ketik coret-coretannya ya. Oke, coret-coretannya saya ketik. Bentar. Oke, nah ini ya. Jadi kalian ketika mengidentifikasi isu, kalian harus lihat juga uraian tugasnya apa, isunya apa. Nah, pada saat pendeskripsian, deskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kemudian kaitkan dengan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Ya, oke. Kemungkinan yang terjadi dari identifikasi isu itu, yang pertama, satu uraian tugas itu bisa terdiri dari beberapa isu. Misalnya satu uraian tugas saya, seperti Subhan misalnya, Ahmad tadi uraian tugasnya misalnya mengarsipkan apa misalnya, mengarsipkan dokumen apa. Nah, ketika mengarsipkan bisa saja Ahmad ada 3 isu, lebih dari 1 isu. Oke, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dari satu uraian tugas Ahmad ini misalnya mengarsipkan dokumen apa misalnya. Oh, ternyata isunya cuma satu. Jadi satu uraian tugas, 1 isu. Kemungkinan yang ketiga, 1 isu tapi mengcover lebih dari 1 uraian tugas. Bisa saja misalnya uraian tugas Ahmad ada 3 di sini. Nah, uraian tugas 1 dan 2 itu dapat 1 isu. 1 isu ini berkaitan dengan uraian tugas 1 dan uraian tugas 2. Tuh, ya, itu kemungkinannya. Oke. Nah, setelah kalian ke APKL, setelah mendapatkan isu, misalnya Anda sudah dapat isu ya, yang terkait dengan mata pelajaran tadi, kalian lakukan APKL. Nah, setelah APKL, ambil 3 saja untuk menentukan isu prioritas dari APKL. Jadi peringkat 1, 2, 3 yang kita anggap itu yang layak atau berkualitas untuk dilakukan analisis lanjutan. Nah, maka terpilihlah 1 dari USG, baru langkah selanjutnya tentukan penyebabnya. Dari yang USG tadi, gunakan fishbone, tulang ikan misalnya. Nah, dari tulang ikan tadi, maka kalian menentukan gagasan kreatif. Caranya, di penyebab tadi ada beberapa penyebab, kalian sandingkan antara penyebab dengan gagasan. Oh, kalau penyebab ini gagasannya ini, penyebabnya ini gagasannya ini. Kemudian setelah kalian dapat, baru nanti gagasan ini dianalisis, ditapis lagi, dipilih ya untuk menentukan gagasan terpilih. Maka gagasan terpilih misalnya dari sini gunakan tapisan McNamara, terpilih misalnya gagasan 1, yang ranking 1 misalnya, yang ranking 1 terpilihlah ini. Oke, maka setelah itu baru tentukan inovasinya apa. Ini contohnya misalnya contoh kalian membuat format atau membuat buku saku di mana ada QR barcode-nya, kode QRIS-nya di buku tersebut. Ya, itu contoh inovasinya. Oke, itu cara pertama. Cara kedua untuk menemukan gagasan kreatif bisa setelah kalian fishbone ini, maka USG kan lagi seperti ini. Maka akan dapat 1 penyebab prioritas. Nah, 1 penyebab prioritas itu kalian buat minimal 3 gagasan. Nah, 3 gagasan itulah nanti dianalisis lagi pakai McNamara, maka yang itulah yang terpilih. Itulah yang terpilih. Oke. Ya, itulah yang terpilih. Setelah itu kalian merumuskan kegiatan-kegiatan. Oke, dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat yang ini, yang ini saya kembalikan dulu. Sebentar, saya kembalikan dulu dia. Tadi ya.
Oke, sambil saya tadi sudah tertutup, saya buka kembali. Nah, ini contoh dia yang menerapkan cara kedua untuk menentukan gagasan kreatif. Nah, tadi ya, kembali ke yang tadi, yang apoteker tadi ya. Nah, jadi dia ini masih dari nah ini. Nah, ini kan. Jadi dia bisa pakai ini, bisa dia pakai tabel identifikasinya atau dia langsung identifikasi dulu, kemudian dia deskripsikan ini ya. Nah, kemudian ini kan ada beberapa ini. Ini ada 6. Karena 6 ini ya ini di APKL kan. APKL kan, maka di APKL dia dapatlah peringkat satu nomor 2, peringkat 2 nomor 3, peringkat 3 nomor 1. Nah, ketiga isu ini yang tiga ini yang dianggap yang berkualitas, yang layak untuk dilakukan analisis lanjutan. Gunakan USG, maka terpilihlah satu isu. Belum opsional pengelolaan berkualitas di UPTD Puskesmas Tanjung Raya. Ya. Nah, dari sini dia fishbone, ini fishbone-nya nih. Nah, jadi ini penyebabnya dia bagi atas ada material, manusia, metode, lingkungan dan sebagainya. Maka ada 4 penyebab. Ini bisa dua. Jadi misalnya untuk manusia bisa dua, material bisa dua, dan harus satu. Ini kebetulan dia bikin satu-satu kan. Nah, dari 4 penyebab ini, dia menggunakan cara kedua tadi, dia USG. Nah, 4 tadi di USG, maka terpilihlah bahwa penyebab utama dari isu tersebut tempat penyimpanan dan penandaan yang tidak memadai. Nah, oleh karena itu dia merumuskan gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatifnya ini tadi. 3 kan? Dari yang terpilih tadi, gagasan kreatifnya ini. Mengelompokkan sediaan farmasi, mencatat, melaporkan, mengoptimalkan penggunaan sediaan. Nah, dari situ dia analisis pakai McNamara namanya. Nah, McNamara ya, teori McNamara, maka terpilihlah gagasan kreatifnya mengelompokkan kesediaan farmasi bla 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 ini. Ya, dari situ baru dijelaskan akan melakukan inovasi yaitu pasti peka inovasinya. Baru masukkan kegiatan yang tadi langkah-langkah tadi. Oke, ya. Jadi untuk tugas kalian, saya tunggu Senin nanti. Tugasnya itu. Jadi kalian tugasnya itu dari identifikasi isu sampai mendapatkan inovasi. Ya, mendapatkan inovasi. Oke, tidak harus benar ya, karena kita sama saya tidak akan menyalahkan tapi nanti akan saya koreksi. Yang penting saya melihat bahwa kalian sudah ada isu yang mau diangkat gitu ya. Jadi berangkatnya dimulai dari isu. Berangkatnya dimulai dari isu. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Izin coach mau Silakan. bertanya coach. Mm-mm. Eh, Kemarin di agenda satu itu sudah eh, ada tugas untuk buat isu-isu. Apa Mm-mm. harus disesuaikan dengan yang itu atau isu yang berbeda coach? Oke. Kalian bisa menyesuaikan dengan yang itu, boleh menyesuaikan dengan yang itu ya, boleh. Tapi lihat dulu kesesuaiannya dasarnya tadi adalah dia berdasarkan tusi ya. Dia berdasarkan tusi. Jadi harus berdasarkan tusi. Ya, oke. Ya, siap coach. Terima Mm-mm. kasih coach. Ya, kalau dia tidak berdasarkan tusi jangan diangkat. Makanya di situ
saya minta juga kalian menyandingkan tusinya. Kalian juga minta menyandingkan tusinya, ya. Kalian saya minta juga untuk menyandingkan tusi. Oke, ada lagi? No? Oke, baik kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke bahasan kita terakhir yaitu tentang rancangan aktualisasi, ya, tentang rancangan aktualisasi. Oke, ini boleh ini saya bagi juga coret-coretan saya tadi ya yang saya jelaskan tadi dari penggalian isu tadi. Oke. Nah, kok malah ini muncul? Oh, salah klik. Oke. Nah, untuk rancangan aktualisasi ya yang akan kalian buat ya di bawah bimbingan mentor dan coach itu rancangan aktualisasinya nanti terdiri dari 4 bab ya. Oke, itu dari 4 bab. Nah, bab 1 berisi tentang ini pendahuluan. Bab 2 gambaran di mana isinya ada latar belakang, tujuan, manfaat dan ruang lingkup. Bab 2 itu profil organisasi dan profil peserta. Bab 3 itu ada dari identifikasi isu sampai dengan jadwal kegiatan isinya. Dan bab 4 isinya paparan nilai bela negara itu apa saja, dinarasikan, kemudian dibuat rencana aksi bela negara. Yang kamu tunjukkan tadi, yang si Reka tadi, yang Rake tadi tunjukkan tadi. Oke. Itu ya. Jadi ini isi dari rancangan aktualisasi kalian nanti. Oke. Dengan menggunakan format rancangan aktualisasinya, oke. Nah, dengan menggunakan format rancangan aktualisasi yang ini. Oke, dengan menggunakan format rancangan aktualisasi ini. Jadi namanya logonya logo Pemkot karena kalian logo penyelenggara diklatnya adalah pemerintah Kota Lubuk Linggau. Ya, jadi sini Pemkot, ada judulnya apa, disusun oleh nama NIP jabatannya apa ya, unit kerjanya. Kemudian ini di penutup dan ini ada lembar persetujuan. Lembar persetujuan nanti ditandatangani oleh mentor dan coach. Ini menyesuaikan ya merah ini. Tanggalnya menyesuaikan. Termasuk ini juga menyesuaikan ya. Angkatan ini menyesuaikan. Kan 3 dan 5. Ini ada lembar persetujuan. Kemudian ini ada berita acara nanti diisi pada saat ujian ya. Ini juga menyesuaikan kapan pelaksanaan evaluasi rancangan aktualisasinya ya. Oke. Dan ini ada penguji kita belum tahu dan ini sistematika penulisannya ya. Jadi ada halaman judul, lembar persetujuan, kemudian berita acara, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Ya, babnya pendahuluan itu ada latar belakang, ada tujuan aktualisasi, manfaat aktualisasi, dan ruang lingkup aktualisasi. Kemudian bab 2 gambaran umum organisasi, isinya profil organisasi dan profil peserta. Oke. Bab 3 rancangan aktualisasi itu isinya identifikasi dan deskripsi isu. Jadi bab 3 ini itulah yang kalian kerjakan di awal. Yang tugas saya untuk kalian tunjukkan dengan saya hari Minggu nanti. Hari Minggu, hari Senin. Hari Senin kan kita pembimbingan kan? Nah, hari Senin nanti. Oke. Ini yang sampai ke sini saja dia, sampai ke poin D. Identifikasi deskripsi isu, penetapan core isu, analisis penyebab, dan gagasan kreatif penyelesaian core isu. Ya, untuk tugas, tapi untuk rancangan nanti untuk dibawa seminar semuanya sampai G. Ada metrik rancangan, metrik rekap, dan metrik rencana jadwal kegiatan. Kemudian bab 4 dari rancangan itu ada
rencana aksi bela negara. Di mana isinya itu ada nilai-nilai bela negara, ada rencana aksi bela negara. Ya, ada biodata penulis, kemudian ada kepedoman penulisannya secara umum saja, buat dengan format PDF, menggunakan kertas A4, menggunakan huruf Arial, ukuran 12, jaraknya 1,5 gitu ya. Oke, kemudian ini marginnya, dan ini penomoran halamannya, ya. Untuk yang bagian depan menggunakan rumai kecil, untuk halaman dimulai bab dibuat dengan harap indu 1 2 3 dan sebagainya. Oke, untuk bab di tengah bawah selain bab menggunakan kanan atas. Jadi untuk yang ada tulisan bab 1 misalnya, nomornya di sini. Tapi misalnya kelanjutan dari bab 1 nomornya di sini, halaman berikutnya di kanan atas ya. Oke. Kemudian setiap tabel diberi nomor dan nama. Kemudian juga gambar juga diberi nomor dan keterangan. Gambar berapa? Gambar 1, misalnya keterangannya apa. Ya. Penomoran bab menggunakan pemat huruf bab, titik, ya, nomor urut. Misalnya tabel 21. Artinya tabel ini ada di bab 2, tabel nomor 1. Oke. Gambar begitu juga, gambar 21, artinya bab 2, gambar 1. Kemudian ada contoh daftar pustaka, ini contoh penulisannya, ya. Kemudian pengetikannya menggunakan rata kiri kanan, dan terakhir cover rancangan aktualisasi dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan format Canva. Covernya dibuat semenarik mungkin, ya. Oke. Oke, itu saja materi dari kita. Silakan ada pertanyaan, boleh silakan kalau mau bertanya. Izin Boleh Coach, ya, silakan. Boleh tentang tugas, boleh juga tentang ini. format yang tadi itu boleh di-share juga nggak Coach biar dipelajari Coach? Yang mana itu, Rakeda? Yang tadi terakhir itu Coach, yang ada kayak syarat-syarat buat penulisan laporan aktualisasinya itu Coach. Oh, kok saya share ya? Oke, saya buat di kolom chat saja ya. Saya share di kolom chat. Ya. Oke, itu sudah. Namanya format rancak. Rancak tuh rancangan aktualisasi. Siap Nanti Coach, setelah terima kalian kasih. seminar, saya kasih juga format lapak. Lapak tuh laporan aktualisasi. Iya. Oke. Nah, nanti untuk judul, tapi buat dulu analisis dulu. Tapi kalau kalian sudah punya kepikiran judul boleh juga, ya. Kalau sudah mulai merancang juga judul itu dibuat semenarik mungkin ya. Oke. Misalnya kita lihat yang kemarin yang terakhir angkatan ini 5 itu, yang angkatan 3 belum ketemu saya di mana itunya. Ya. Misalnya ini. Oh, tadi sudah ini seanggrek ini tadi yang enggak salah tadi apa itu. Nah, ini anggrek ya. Anggrek judulnya kan. Kemudian ada lagi ini. Ada ini. Sebenarnya ini. Nah, ini OPKTR Semara, optimalisasi penegakan perda kawasan. Oke. Oke, gitu ya. Atau tadi Randy tadi sudah. Ini misalnya ini. Oh, ini enggak pakai judul dia nih. Pakai yang manual dia nih. Oke, Kak Dr. Belina. Nah, ini Opendri IGD, optimalisasi pengisian form triase di IGD SD. Nah, gitu ya. Jadi dibuat menarik seperti itu. Ya, ini yang tadi ya, yang sini tadi, jangan lelet tadi ya. Oke, oke, ada juga yang nih, scan Bapedia. Nah, scan Bapedia untuk mengakses dokumen perencanaan. Nama inovasinya scan Bapedia. Ya, oke. Ada lagi yang anggota ketiga, yang angkatan 3 itu, yang kata saya tadi, digilas. Digitalisasi label aset. Nah, gitu. Ya. Oke. Ada juga yang golongan 2 yang lagi op juga. Yang saya itu nama aksi improvement-nya Papa KB. Papa KB gitu. Ya, artinya eh, pelayanan pengaduan kendaraan bermotor jadi di Dishub. Ada yang ujinya pakai BO berbasis online gitu. Pokoknya ada kata kemudian BO ujungnya berbasis online. Nah,
gitu. Pokoknya buatnya judulnya yang menarik, bisa dari bahasa gaul, bahasa sehari-hari, bisa juga bahasa daerah. Ya, bahasa daerah kalian boleh juga mau pakai bahasa daerah. Oke. Dan singkatan itu ya tidak harus singkatan dari huruf depan, boleh singkatan dari huruf di dalam kata itu boleh diambil. Ya kayak kayak di kepolisian itu kan singkatan-singkatannya kan Bareskrim katanya gitu kan, Satlantas itu kan. Nah, itu kan dipersingkat seperti itu. Ya. Oke. Baik, masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup pertemuan kita sore ini ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, dan jangan lupa kalian kalau masih ada pertanyaan bisa hubungi saya di nomor WhatsApp 0812 71 69 1000. 0812 71 69 1000. Jangan terlalu baik dengan saya ya. Aku baik dengan coach, nah aku kasih 10, maka ujungnya kamu buat 1010, udah nyambung dia. Ya. Atau kamu pelit juga, kurangi dikit lah dari 1999, kamu ujungnya kamu buat 999, udah nyambung juga kayak gitu. Ya, pokoknya 1000 itulah ujungnya, pas. Nggak boleh ditawar menawar lagi. Ya, oke. Jangan lupa kerjakan tugas karena hari Senin nanti kita akan ada pertemuan untuk membahas tugas isu. Jadi belum dulu tentang laporan penulisan rancangan, saya maunya dimulai dari isu dulu. Ya, makanya untuk hari Senin di pembimbingan 1 kalian sudah siap dengan isunya. Dan satu lagi kemungkinan hari Senin itu kita mundur jam 10. Karena pagi saya ada ngajar di PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, jam 8. Jadi waktunya berbarengan. Jadi oke, kita hari Senin nanti saya laporkan ke Pak Sigit selaku manajer biar Pak Sigit membuat announcement-nya di grup kalian bahwa kita mundur jam 10, bukan kalau dijadwalkan jam 8 kan? Oke. Jadi kalian masih ada waktu pagi itu untuk berpikir ya. Oke. Izin coach. Ya. Jadwalnya jam 10 emang coach. Jam 10. Iya coach, Senin coach. Lokal di saya jam 8 ini. Jam 10 ya? 10 coach. Oke, Bang. Karena di yang dicatatkan saya jam 8, jam 10 itu yang PKA. Yang 10 PKA, pagi kita jam 8 PKA, jam 10 kan SAR. Hari Senin ya? Oh, Ya Senin. udah ya. Oke. Iya. Saya takut nanti dikirim jam 8. Ya, tidak apa-apa. Jadi masih ada waktu pagi itu untuk menyelesaikan tugas. Dan jangan lupa nanti setiap orang, nanti 10 orang ini semuanya hari Senin itu sudah memaparkan isu yang diangkat dengan gagasan kreatifnya apa. Ya. Oke. Baik, saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan nanti silakan hubungi saya saja di nomor yang saya berikan tadi, di chat boleh, ya, di chat boleh. Tapi mohon pengertiannya kalau misalnya kalian ngechat, sayanya slow respon, harap maklum ya. Ya, jangan kamu nunggu respon dari saya lama, HP kamu banting, ya. Jangan deh ya. Iya, oke, gitu ya. Jadi ya tunggu saja. Yang jelas, insya Allah nanti akan selalu saya respon. Walaupun mungkin agak lambat, ada mungkin yang cepat, mungkin ada yang lambat ya. Atau kadang-kadang saya gantung. Bimbingan saya pernah, Assalamualaikum coach, coach isu saya gimana? Saya bicara Waalaikumsalam, saya tinggal gitu. Iya, pas ketemu dia bilang, coach hari itu aku nggak bisa, aku mikir, kok cuma jawab Assalamualaikum. Apalah katanya saran-saran. Ya, kadang-kadang saya gantung seperti itu juga. Oh, kata waktu saya sudah jawab Assalamualaikum ada kerjaan. Ya sudah, nggak ingat lagi kalau ada WA tertimpa dengan WA yang baru masuk kan. Hanya di bawah itu. Oke. Baik. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas semuanya. Terima Pak Debi, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, coaching agenda pada hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat dan pesan saya satu, jangan jaga kekompakan ya. Saling kerjasama. Ketua kelompoknya siapa?
Ahmad Subhan ya. Suban. Izin Ya, saya coach. Kamu harus bisa mengkoordinir apa mengakomodir, mengkondisikan teman-temannya supaya tidak terjadi ribut ya. Tidak boleh saling sikut ya. Kalau ada nanya Siap. saling bantu. Jangan sampai nanti Siap. katanya ya terserah urusanmu yang penting aku lulus Latsar. Kalau bisa 10 ini lulus semuanya ya. Tidak ada bimbingan saya seperti angkatan 1 ya Pak Debi ya. Paling banyak ditunda. Iya. Itu nanti saya cerita alasannya kenapa paling banyak ditunda. Iya, yang coach lain paling 1, saya 3 gitu. 3. Iya, dari 10 orang. Ada 8 waktu 8 orang. 8 Oke, 3 ya. izin saya live duluan ya. Bye bye, see Oke, you. coach.